Makanya kalau di saat orang di luar sana titik demo, sing hebat wong NU ora tau demo. Kan yang di luar sana dikit-dikit demo. Aksi bela negara demo, aksi bela tauhid demo, aksi bela ulama demo. Kalau kita nggak penting. Aksi bela negara istighosah. Aksi bela Tuhan tahlilan. Aksi bela Nabi sholawatan. Aksi bela ulama manakipan. Aksi bela ilmu sorokan. Aksi bela Quran semaan. Aksi bela kimcil ya lamaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, mobil khusus Kiai Abdul Basir, para sepuh bini sepuh ingkang estu kaula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia pengajian yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, ada sahabat Ansor Banser, pemuda Pancasila, dan pembawa minum yang tumpah di tengah jalan, yang sangat menjijikkan. Beli bawang dapatnya kacang. Hei Bupati Pemalang, kok jalannya banyak berlobang? Saya tadi begitu masuk banyak berlobang, saya batin. Saya pikir di Jawa Tengah jalan sudah mulus-mulus. Ternyata masih banyak jalan yang modus. Itulah Pak Kiai Abdul Basir bedanya Pemalang dengan Jakarta. Kalau Pemalang banyak jalan berlubang, kalau Jakarta banyak lubang berjalan. Tapi bersyukur walaupun jalannya luar biasa, serasa dapat ombak tanpa air. Kita di tengah jalan yang becek dan berlubang, mampu hadir di pengajian, mudah-mudahan membuat hati kita nyaman. Tapi saya sering Gus ikut pengajian, ketapa hati saya tidak nyaman. Salahkah pengajiannya? Bukan. Kalau Anda ikut ngaji hatinya tidak nyaman, maka yang salah bukan pengajiannya tetapi hatinya. Contoh paling gampang, sate itu enak. Pas makan sate kamu sariawan, makan sate jadi rasanya tidak enak. Itu yang salah satenya apa mulutnya? Mulutnya. Kalau bawa minuman tumpah, yang salah kopinya apa yang bawa? Sate secara pandangan umum semua orang mengatakan enak. Ini saya yakin soundnya ini cukup bagus, tapi operatornya kurang cakep.
Kalau saya lihat dari suaranya sebenarnya udah bagus. Mungkin operatornya datang ke sini pengajian nguyuh ora cewek, mungkin loh ya. Saya doakan mudah-mudahan jadi sound yang paling besar tingkat RT. Kalau kita makan sate, mulutnya sariawan, makan sate rasanya jadi tidak enak. Itu yang salah bukan satenya, tapi mulutnya. Sama halnya kita ngaji, pengajian gak ada salahnya, tapi kok ngaji hatinya tidak nyaman, berarti yang salah hatinya. Karena orang ngaji itu ibaratnya orang bercermin dan berkaca. Yang namanya ibu-ibu bercermin dan mau berangkat pengajian Anda ngocok, maka mohon maaf, kalau Anda bercermin, bedaan kemudian bercermin, bedaknya kurang rata, itu seharusnya yang dibeneri bedaknya atau cerminnya yang dipukuli. Raine sing didandani, ora kocone sing diantemi. Maka orang ngaji ngoco, Gus Miftah yang ngaji ngoco dengan omongannya sendiri, Bapak Ibu ngoco dengan pengajiannya. Dan yang paling berat tanggung jawabnya di sini saya. Begitu saya pegang mic, assalamualaikum, langsung diancam oleh Allah. Kaburat maktan indallahi ang taqulu ma la taf'alun. Kemurkaan Allah yang sangat besar bagi siapapun yang ngomong tapi tidak bisa menjalankan. Jadi orang segini banyak yang hisapnya paling besar saya, maka lumrah kalau yang diamplopi juga saya. Karena berat. Begitu saya pegang mic, kalau saya disuruh milih Bu, mending duduk-duduk kayak ibu-ibu di sini, santai, duduk di depan panggung, tungkae slonjorke, yo ngalah yu. Wis lemu, tungkae slonjorke. Orang rumangsani tungkae meletek-meletek yu. Santai. Karena apa? Anda mendengar saja berpahala. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan orang yang ngaji pahalanya lebih besar daripada orang sedekah 1000 unta yang dipakai untuk berperang fisabilillah. Diam saja berpahala. Kan? Tukang sone pekok kan? Tadi udah bener masih diutak-utik saja. Caranya Mas, semua mic di luar mic saya tolong dimatikan. Kalau nggak bisa tukang soundnya yang saya matikan. Itulah bedanya sound system sama cewek. Sound system diragati okeh kita wujute, cewek diragati okeh dipek kancane. Kalau disuruh milih, saya lebih suka mendengarkan daripada saya ngomong. Karena pertanggungjawabannya berat. Diancam oleh Allah. Jangan sampai saya Tony Boster. Waton muni ndobose banter. Becak tanpa pir, waton jeplak tanpa mikir. Ban becak tanpa pelek, waton jeplak ranganggo utek. Gajah diblangkoni, ora sedeng. Kan dasi gede banget. Mosok gajah diblangkoni kaya sapa ki jenengmu? Kholis. Mosok yo gajah diblangkoni kaya Kholis, beda. Apa bedane gajah karo Kholis? Bedane siji. Gajah kae ndase ana belalene, Kholis belalene ana ndase. Dan sarung yang dipakai Kholis adalah toldem. Made in Pemalang, toldem. Pakai Basir gitu toldem. Oh, mboten. Lah Pak Kiai Basir ternyata sarungnya gajah duduk. Sarung sing paling jujur, dibuka sarungnya muncul belalainya lah. Saya ngoco, saya berkaca dengan apa yang saya sampaikan. Bapak Ibu juga nanti bisa mengambil manfaat dari pengajian. Maka begitu pentingnya arti ngaji ini sampai kemudian dikatakan oleh Rasulullah, alaikum bimujalasatil ulama. Jangan sampai kemudian kita melewati hari tanpa bermujalasah dengan ulama. Maka dikatakan kembali dalam kitab Wasiatul Mustafa,
Ketika seseorang melewati 40 hari, ingat 40 hari. Lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. 40 hari. Sama bilang pamer tadi. Polis bilang pamer. Tak copot. Apa? Ndak ketinggalan. Tak nggu meneh. Muga-muga keri. Kan bahaya pengajian amplop cilik kelangan akik. Apa? Kacamata? Oh, saya buka kacamata janda langsung pingsan. Kok ibu-ibu penasaran banget sama mataku? Apalagi sama isi sarung gua. Jadi ini pakai Basir telalene gajah. Ya Rika karo Inyong ya gede telalene Inyong lah. Pakai Basir kan wis tua mangkeret ya. Cangkeme kisut. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa disebutkan ketika kita melewati 40 hari walam yujalisul ulama, kemudian tidak sama sekali berkumpul dengan ulama, yang terjadi adalah hatinya menjadi keras. Apa pentingnya ketemu ulama? Alaikum bimujalasatil ulama. Ketemu, mujalasah. Baru ketemu tok sudah pahala. Bahkan disebutkan an-nadru ila wajil alim fahuwa ibadah. Memandang wajahnya orang alim itu ibadah. Maka saya mencoba menciptakan tren bagaimana Ustadz Kiai tidak kalah sama artis. Kalau bisa lebih menarik daripada artis, betul? Jadi kalau dulu ketemu Ustadz, ketemu dai itu biasa. Sekarang mau coba saya buat circle-nya, atmosfernya. Bagaimana jamaah ketemu artis, ketemu kiai itu lebih menyenangkan dibandingkan ketemu artis. Kowe ketemu kiai, apa kata Kanjeng Nabi? Diperintahkan bimujalasah, kumpul dapat pahala. Kowe ketemu artis, ngaceng lah wong senengane artis yang umbar-umbar sahwat ya, auratnya dibuka-buka, lagunya sing ra jelas, wi. Tapi sekarang banyak artis yang mengajak kita kepada kebaikan, mudah-mudahan istiqomah. Walaupun istiqomah itu berat. Kenapa istiqomah itu berat? Karena kalau ringan namanya istirahat. Jangan sampai selama 40 hari kita melupakan majalasah dengan ulama, wastimai kalamil hukama, dan mendengarkan fatwa-fatwa para hukama. Untuk apa? Fa innallaha yuhyil qalba al mayyita, maka sesungguhnya Allah akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, dengan cahaya hikmah. Jadi kalau kita hati mati dihidupkan dengan cahaya-cahaya ngaji, maka wong kang soleh kumpulono. Ini loh, jenengan nyawang Yai Basir mohon pahala. Apa meneh sing ganteng kaya aku? Monggo diunjuk Kiai. Oh, ampun. Coba kalau saya ngaji di lokalisasi bersama mbak-mbak PSK itu lebih heboh lagi. Memandang wajah kiai itu adalah ibadah. Mereka langsung jawab, beruntunglah kami ya Allah, memandang saja ibadah, ndak apa iso ngeloni. Wah. Saya langsung lari ngajak Kiai Basir. Kiai Basir marah sama saya. Kenapa Kiai? Kenapa nggak dari tadi? Wah. Saya mungkin kalau Pak Kiai Basir sewaktu-waktu ke Jogja pas saya pengajian di Sarkem, mungkin beliau saya ajak. Pasti beliau mau, tapi nggak mau keluar. Saya ngaji ayu-ayu dia, orang yang kene lemu-lemu tua-tua kayak gini.
Lemu-lemu tua-tua bokongnya gede. Fa innallah mongko setuhune Gusti Allah yuhyil qalba al mayita akan menghidupkan hati yang mati binuril hikmah dengan cahaya hikmah kama yuhyil ardo al mayita bima'il matori sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan air hujan. Jadi bumi mati bisa hidup dengan air hujan, hati yang mati bisa hidup dengan pengajian. Maka saya itu bersyukur, pengajian sampai Riau, Kalimantan, anak-anak yang dianggap nakal, bertato, pemabuk, ahli maksiat, begitu saya datang, mereka euforia untuk ikut pengajian. Saya pernah punya satu pengalaman di Kalimantan Timur, begitu saya mau naik panggung malam harinya, ada mbak-mbak mantan PSK, mereka sudah berganti haluan. Yang dulunya PSK menjadi tukang cuci motor bidadari. Jadi meninggalkan dunia perlonteiannya menjadi tukang cuci motor, tapi pakaiannya seksi, masih di atas dengkul. Mereka ngomong sama panitia, boleh nggak nanti malam saya ikut pengajian Gus Miftah? Berapa orang? 15 orang dengan pakaian seksi. Panitia menolak, nggak boleh. Pengajian tempat suci, kenapa dihadiri oleh orang yang ahli maksiat? Saya dengar panitia, saya telepon, panitia, kalau mereka nggak boleh datang, saya tidak akan memberikan pengajian. Kenapa kita menjadi Tuhan sendiri? Kita sering menjadi hakim dan kesalahan bagi orang lain dan menjadi jaksa bagi kesalahan kita sendiri. Kalau ada orang lain salah, kita vonis, kita salah-salahkan. Tetapi kalau kita salah, kita membela diri. Mereka saya bilang, kalau mereka nggak boleh datang, saya nggak akan memberikan pengajian. Akhirnya panitia bilang, mbak-mbaknya datang pengajian, subhanallah, katoknya sekian. Wow. Makanya begitu saya datang, langsung pakai kacamata hitam yang tebal. Supaya apa? Kalau ngelirik nggak kelihatan. Tapi Kiai Basir besok nggak usah ikut-ikutan pakai kacamata hitam. Nanti kalau Kiai Basir ikut kacamata hitam malah kayak tukang lasa. Kiai Basir ngomong kacamata ireng, jamaahnya bengok lah, si buta dari gua hantu. Bagaimana cara memuliakannya? Satu, kamu tidak akan pernah mendapatkan keberkahan ilmu kecuali hormatan, takziman wa ikraman wa mahabbatan kepada para guru. Maka syarat mencari ilmu salah satunya adalah wa irsyadul ustadzi, mendapat petunjuk dari para guru. Maka disinilah kemudian arti pentingnya guru dan tanggung jawab yang besar yang diemban oleh para guru. Maka istilahnya guru digugu lan ditiru. Maka dulu ada peribahasa apa? Guru kencing berdiri, murid kencing salah. Bukan kok guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Kenapa? Makmum. Dihormati guru itu. Salah satu penghormatannya apa? Buatkan kopi. Kiai ini sumu, golek kipas angin. Saya nggak minta, hanya mengingatkan. Modar ana kipas angin weh ono. Begitu dapat kipas angin nggak ada colokannya. Ya Allah, kopi ini Mbah Yai sangit banget. Pak Kiai monggo ngunjuk kopi. Oh, langka kopi. Semoga Kiai Basir panjang umur. Jadi orang sedunia mati, Kiai Basir hidup sendiri misalnya. Amin. Ya cocok yang ngaji yang gamble dewek.
Gawe kopi dewek. Pak Yai yaswane pinten Pak Yai? Swidak. Awet temen ra mati-mati ya. Gak. Kula nembe 40. Mila yo ngacengan kula. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka dikatakan oleh Nabi, man akroma aliman faqad akromani, wa man akromani faqad akramallah, wa man akramallah ma'wahul jannah. Barang siapa memuliakan orang alim, maka dia berarti memuliakan aku, kata Nabi. Dan barang siapa memuliakan aku, berarti memuliakan Allah. Dan barang siapa memuliakan Allah, baginya adalah surga. Maka kalau saya ditanya, Gus Miftah itu kan diidolakan. Gus Miftah mengidolakan siapa? Saya mengidolakan kiai kampung. Idola saya itu yora cedak-cedak masuk angin blok. Wah. Wes angel. Masa kiai ini ngono ya Kak. Jadi kalau saya ditanya, Gus Miftah itu kan banyak diidolakan orang. Gus Miftah mengidolakan siapa? Saya mengidolakan kiai kampung. Kalau di Jogja namanya Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Wih konco-konco Ansor ya, tolong mereka itu dijaga betul. Karena mereka itu yang menjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di kampung-kampung. Yang malam Jumat mereka menjaga yasinan, malam Senin mereka berjaga berjanjenan. Ada orang lahir mereka kondongani brokohan, ono wong mati ya kon melu tahlilan, ono kiai ya melu manakipan, negarane diserang ya melu istighosahan. Itu kiai-kiai kampung. Makanya kalau di saat orang di luar sana titik-titik demo, sing hebat wong NU ora tau demo. Kan yang di luar sana dikit-dikit demo. Aksi bela negara demo, aksi bela tauhid demo, aksi bela ulama demo. Kalau kita nggak penting. Aksi bela negara istighosah, aksi bela Tuhan tahlilan, aksi bela Nabi sholawatan, aksi bela ulama manakipan, aksi bela ilmu sorokan, aksi bela Quran semaan, aksi bela kimcil ya lamaran. Pak Kiai ngati kimcil ki apa katanya? Wes tua pengen ngerti. Langsung tanya sampingi, kimcil apa Kiai? Kimcil Kiai apa katanya? Wis tua takon kimcil. Kalau Pak Kiai Basir kelasnya bukan kimcil, tapi ya rojali, rombongan janda liar kayak gitu. Maka tolong konco-konco Mbah Mudin, Mbah Rois, Mbah Kaum. Saya itu baru punya kerentek. Saya mau membuat program sembako untuk kiai kampung. Saya baru berusaha 1 bulan, saya bisa mewujudkan minimal 1000 paket. Saya bagi ke teman-teman kiai kampung. Karena bagi saya mereka itu orang ikhlas. Sumbangsihnya terhadap masyarakat luar biasa, menjaga musola, apalagi musola-musola Ahlus Sunnah, tapi mereka tidak pernah dihargai. Maka ibu-ibu juga begitu. Kalau punya menantu polisi bangganya minta ampun, mantumu sopo? Polisi. Tapi lah di mantu Mbah Mudin, kalau di sini namanya apa? Lebih, malah lebay. Lebay siapa? Lebay Basir umpamane iki. Oke, lebay. Samsudin. Sing mayoni rokok ke wong NU ya dia kok. Orang NU tuh ngerokok gara-gara dia. Samsudin itu kok. Namanya lebih. Loh, lah ndek mantu polisi bangga, mantumu siapa? Polisi. Mantumu siapa? Lebih.
Polisi itu penting, lebih nggak kalah penting. Polisi mati yang bungkus siapa? Lebih mati, bungkus dewek. Pak Kiai Basir seneng, yes muter kwedin kayak gitu. Kalau ake saya yang saya pakai ini blue safir. Kalau Samsudin batu nisan. Ini penting. Lebay. Kenapa namanya lebay? Berarti panggilannya lebay Samsudin. Samsudin. Aku lah ketemu Mbak Mudin ini seneng. Tak kayak duit Mbak Mudinnya. Tak konang-kenangan song aku Mbak Mudinnya. Tak kayak duit anyar. Nah, Mbak Mudin. Basir ngapa ya? Oh Pak Kiai Basir, kenang-kenangan Kiai Basir. Lurah siji bae. Tinggi jimat Pak Lurah. Samsudin, tinggi jimat aja geng lonte ya. Malah ngetip karaoke. Malah nggak ngopeni kimcil. Tapi yang paling lucu siji ya, Kiai Basir. Kimcil ki apa ya? Sing ditakoni Pak Lurah. Pak Lurah senengane karo kimcil ya pas ya. Maka saya itu kurang sepakat kalau ada diksi-diksi kalimat begini, ini kiai kelasnya nasional, kelasnya internasional, ini kelasnya kampung. Janganlah, semua kiai sama. Saya dengan Kiai Basir sama saja. Cuman inyongnya payu ning TV, Kiai Basir ora. Itu tok bedane. Tapi jangan dibeda-bedakan. Oh ini kaliber internasional, ini kiai nasional, ini kiai daerah, ini kiai. Jangan, semuanya sama. Gak ada yang membedakan. Toh inna akramakum indallahi atqakum. Itu saja. Kalau toh kemudian saya duduk di atas, Kiai Basir di bawah supaya saya kelihatan di belakang, itu saja. Bukan karena kasta dan lain sebagainya. Saya nggak sepakat ya. Maka kita hormati kiai-kiai kita itu. Kita jaga betul. Saya senang Pemalang, pemuda Pancasila senang ngaji, keren le. Pertahankan Pancasila bersama anak-anak Banser Ansor. An-nasu yamutuna ala ma'asu. Manusia itu akan dimatikan sebagaimana kebiasaan dia hidup. Jadi kalau kamu senengane ngaji pemuda Pancasila, mati nih pas pengajian. Tapi lah senengane karaoke, mati nih karaoke kimcil. Pak Lurah rungokne ki ya. Pak Kiai Basir penasaran, kimcil kiye apa? Iki lah melu inyong sebulan, tak permak wong iki ya. Tapi kebayang ya, kalau Kiai Basir ikut saya, tahu-tahu ikut gaul gitu kan, pakai celana, rambutnya disemir, wah, keren sekali gitu loh. Pangkling ya, ro cah wadon ngaceng, Termasuk pentingnya di mana? Untuk memahami ayat-ayat baik sifatnya yang kauniyah maupun qauliyah. Kita nggak bisa ngaji tanpa guru. Maka dikatakan al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Karena sekarang cukup buka HP Gus. Saya bilang, kalau fikih dakwah kayak saya, Anda lihat YouTube nggak apa-apa. Tapi kalau kaitannya dengan fiqhul ahkam yang berkaitan dengan hukum, jangan lihat YouTube. Tanya langsung kepada Kiai Basir. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tapi kalau untuk menyemangatkan, menggelorakan supaya orang dengan cinta dengan Islam, dengan dakwah, cukup lihat YouTube kayak Gus Miftah. Tapi kalau kaitannya dengan fikih hukum, tanya kepada ahlinya. Kan bagiannya dewek-dewek. Kenapa? Karena Nabi jumlahnya banyak, begitu turun oleh kiai,
warisannya juga beda-beda. Nabi itu jumlahnya 124.000 nabi. Coba, yang menjadi rasul 3.000, yang wajib diketahui 25. Itu warisannya beda-beda. Kenapa? Karena al ulama alladzina hum warasatul anbiya. Maka saya dengan Kiai Basir pasti beda. Ada nabi kaya, begitu turun ada kiai kaya, dapat warisannya nabi yang kaya. Siapa nabi yang kaya? Sulaiman. Begitu turun ada kiai kaya, Kiai Asep Pacet Mojokerto, kaya, miliaran penghasilannya. Ada nabi jadi raja, siapa? Dawud. Begitu turun ada kiai jadi presiden, Gus Dur. Kiai Ma'ruf Amin wakil presiden, jadi wakil gubernur, Gus Yasin. Ada nabi cerdas, siapa? Khidir. Begitu turun ada Kiai Said, Gus Koyum, Gus Bahak, cerdas. Ada nabi miskin, siapa? Isa. Begitu turun kiai miskin sopo? Samsudin umpamane. Basir gimana? Lebih parah. Beda-beda. Ada nabi gagah, siapa le? Musa. Begitu turun ada kiai gagah, Gus Maksum, gagah. Ada nabi ganteng, siapa? Yusuf. Begitu turun ada kiai ganteng, siapa? Lah masa pakai Basir ndelengi nyong malah ngomong ngolon dene 11-12 matane. 11-12. Beda-beda. Kenapa kita membutuhkan mereka? Karena guru saya Habib Lutfi bin Yahya, beliau mengatakan begini. Ini saya ingat betul, le aja nyepelek kele ya. Nggih, Bah. Napa? Kiai kuwi ibarat nyuwun sewu, nabi kuwi ibarat lampune, kiai niku ibarat saklare. Jenengan ora bakal oleh padange lampu yen mboten nyekleke saklare. Anda nggak mungkin mendapatkan syafaatnya nabi kalau tidak mendapatkan kasih sayang dari para kiai. Syarat untuk mendapatkan sinarnya nabi harus dekat dengan para kiai. Mila kenapa saya itu semua kelompok saya berikan kesempatan untuk ngaji. Gus, kula gaweane mabuk, nggak apa-apa. Masuk pondok, alhamdulillah mabuknya berhenti. Dulu banyak yang masuk ke pondok jadi pangunci, paguyupan ngunjuk ciu. Dulu Kiai, kalau saya ngaji di klub malam semuanya mereka begini. Begitu ngaji sama saya, sekarang semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu mereka begini pakai botol, sekarang mereka begini pakai galon. Ya sholat. Dulu banyak PSK WA saya, Gus matur nuwun saya dibimbing, sekarang saya sudah pulang kampung. Kamu sekarang jualan apa? Sekarang jualan kelontong. Kalau dulu zaman saya di Jogja jualan keroto. Hah? Apa kayak keroto? Pakan manuk. Manuknya siapa? Ya Basir umpamanya ya. Dulu jualan keroto, sekarang jualan soto. Banyak anak yang tatonya banyak di pondok lain nggak diterima, datang ke pondoknya Gus Miftah tak terima. Ora apa-apa. Saya punya santri yang mutilasi, tersangka mutilasi di penjara, pulang nggak diterima sama keluarganya, datang ke pondok saya, boleh nggak Gus saya mondok di sini? Saya terima. Kenapa? Karena mereka juga membutuhkan kedekatan dengan Allah. Mereka juga butuh kehadiran Allah. Maka malam hari ini siapapun di antara kalian yang banyak dosanya, ingatlah, bisa jadi dosamu sebesar kapal, tetapi ampunan dari Tuhanmu lebih luas dibandingkan lautan. Santai aja nih. Dasar kamu ahli maksiat, nggih, pon kula ahli maksiat jenengan sing ahli ibadah. Tapi saya mengatakan pada akhirnya surga itu akan ditempati oleh ahli maksiat yang mau bertobat, bukan orang yang sok suci namun pada akhirnya tersesat. Dasar kamu banyak dunia hitam, kamu jawab, ya saya memang hitam. Tapi ingat,
tahi lalat lebih menyenangkan daripada panu. Basir maning katanya. Maka kita hakikatnya itu hanya seperti tahi lalat. Tahi lalat itu hitam, semua kita punya noda hitam. Tetapi Anda lihat, tahi lalat itu bila tempatnya pas, beruntung menjadikan sesuatu lebih indah. Ita Purnamasari, cantik, yang diingat-ingat apanya? Tahi lalatnya. Kalau tahi lalat hanya dilihat tahi lalatnya, maka kotor dan menjijikkan. Tetapi kalau kita lihat secara global, tahi lalat itu ternyata memperindah penampilan. Maka ketika melihat seseorang, jangan hanya lihat nodanya, jangan hanya lihat hitamnya, tetapi lihatlah secara keseluruhan. Maka kalau saya dibilang begini, saya selalu mengatakan jangan pernah sakit hati, jangan pernah bersedih kalau kamu dibicarakan sama orang, tapi bersedihlah kalau kamu menjadi sebagian dari orang itu. Kalau saya nyantai, dikritik macam-macam, yang penting aku rasa salah. Zaman aku neng gereja ceramah, Habib Lutfi telepon saya, lerene oli. Saya berangkat dari Jakarta, langsung sowan Abah mau pulang ke Jogja. Beliau bilang, yang kamu lakukan tidak salah, cuman orang lain yang penafsirannya tidak tepat. Waktu itu saya, Miftah kafir. Saya jawab, terima kasih, saya syahadat lagi. Selesai. Jadi tidak perlu loro hati, nggak perlu sakit hati. Ini quote terbaik malam hari ini, tolong Anda ingat. Ini quote terbaik malam hari ini. Kalau Kiai Basir pinter dalil tapi reso gawe quote kayak Inyong. Coba Anda dengarkan. Ketika ada orang membicarakan kejelekanmu, itu hanya sampai kepada telingamu. Jadi kalau kamu sakit hati, yang salah adalah kamu. Kenapa? Karena kamulah yang memindahkan kalimat itu dari telingamu ke dalam hatimu. Ojo kaya awakmu uripe kaya batik. Maksudnya kakean pola. Kalau ada orang membicarakan kita, itu hanya sampai telinga kita. Kalau kamu sakit hati, yang salah kita, karena kitalah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hati kita. Makanya santai. Begitu Abah Lutfi lanjutkan nih, siap bah. Abah Lutfi itu kan kalau wiritan pagi, subuh sampai jam 10 pagi, every day, setiap hari kulla yaum. Ketika saya tanya, bah kok wiritannya sebanyak itu? Untuk ganteni ngijoli, punya jamaah yang wiritannya kurang banyak, kurang pas, kurang tepat, maka beliau yang membadali wirid-wirid kita sampai puluhan bahkan ratusan ribu kali, jam 5 sampai jam 10 pagi di kamar, nggak berhenti. Coba kalau Pak Samsudin mat kolamcing komat teko salam plencing, komat mangkat rampung sholat tangannya diangkat dungane singkat, ya Allah kau tahu yang ku mau, amin. Abah Lutfi itu sampai jam 10 pagi. Akhirnya saya ngobrol sebentar sama beliau, karena beliau mau melanjutkan kembali wiridnya. Saya pamit, bah saya pamit, Abah silakan lanjutkan wiridnya. Makili saya, bah wong saya nggak pernah wiritan. Kalau saya dungannya nggak lama-lama Kiai, tapi mandi. Pakai Basir dungannya lama, tapi nggak tahu mandi. Saya itu kadang-kadang kalau dongo itu malah guyon, karena saya ada riwayat, ada wali itu yang sukanya guyon sama Allah, namanya Barah. Jadi wali ini pernah disebutkan oleh Allah ketika dialog dengan Nabi Musa, gara-gara umatnya Nabi Musa tidak mendapatkan air hujan, maka kemudian Allah memerintahkan kepada Musa untuk minta doa kepada wali yang namanya Barah. Ketika Nabi Musa bertanya, Tuhan aku ki nabi, mosok kon njaluk dongo karo wali, emang kehebatan dia itu apa? Apa jawaban Allah kepada Nabi Musa? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali yang namanya Barah itu bisa membuat saya tertawa minimal sehari 3 kali. Jadi Gusti Allah ki iso diajak guyon tak kandhani. Mila kowe sing jomblo-jomblo dongane santai wae le. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku mbok dicek lagi ya Allah. Jomblo-jomblo karo ngakno. Ya Allah, bila dia jodohku jadikan dia istriku ya Allah. Namun bila dia bukan jodohku cabut saja nyawa jodohnya ya Allah. Sing amin jomblo kayak.
Bagaimana cewek mau mencintai kamu? Kamu seperti pohon pisang. Maksudnya apa? Punya jantung tapi nggak punya hati. Ya. Coba. Jadi kalau saya doa itu kadang-kadang guyon, Pak. Saya dulu awal-awal membangun pondok, mau bangun masjid nggak ada duit. Bayar tukang nggak ada duit. Saya nggak pernah sambat sama orang. Masuk kamar, istri saya bilang, "Bah, nggak punya uang." Diam. Waktu adalah uang. Jadi kalau tukang minta uang, kasih waktu. Aku yang ngono kok. Nah, iya kan? Makanya bocah ancar bancar, eleng-eleng. Kamu ngajak teman, ayo main yuk. Kok temenmu bilang, sorry saya nggak ada waktu. Berarti dia nggak ada uang. Diam adalah emas. Makanya kalau istrimu minta emas, kamu diam. Iki wong Pemalang dadi edan kabeh. Ayo selawatan dulu ya. Ono apa iki? Ono urgent, ono apa-apa, komplit. Ini grup hadroh apa namanya? Baitus Salam. Saya besok masuk surga yang awal anak-anak hadroh. Tapi ya kuwi aku ning surga kelon karo bidadari awakmu hadrowan tok. Ngiringi. Aku kelon cah hadroh ketok ketok. Ya mudah-mudahan Pak Samsudin masuk surga pertama kali lah. Berangkat habis sholat subuh besok pagi. Yuk sholawatan yang isinya tentang sholat. Ya Pak Basir ngesake lagu apa? Kimcil kepolen. Lagunya kayak lo. Pancene kowe pabu nuruti simbokmu jare yen ra ninja role dicinta apa kaya ngene rupane wong kere kae. Kimcil kepolen. Takon maning kimcil kuwi apa? Iki rasa kakean takon ya, kok tak gone sarkem bae ngerti ya. Apa Pak Kiai Baca tahu nggak lagu udan mendung tanpa udan itu? Nggak, oh nggak ngerti. Ora gaul temen ya. Cara bahasanya Pak Kiai Basir apa ya? Mendung tanpa udan Kiai bahasanya apa Kiai? Mendung tanpa udan. Bahasa lainnya apa Kiai? Mendung tanpa udan Kiai bahasa lainnya adalah ngaceng tanpa kelon kayak gitu. Orang nyandak. Wong kiai tua ya ora ngerti. Cek. Sholawat di bil kulub ditinggal pas sayang-sayangi. Nah cara cah kene kan kowe lunga pas aku sayang-sayangi tanpa sebab kowe lunga. Piye ke? Nah, selawate tibil kulub. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Lah kiai gaul gitu, lah kiai baca kan salatullah salamullah ala. Olah gaya ini buka HP ini cross by gaya. Kayak ini update status. Langsung buka Google kimcil kiye apa ya? Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wadiyaiha. Se
jamaah dites vokal dulu. Dita tukang sone iki. Kekrek cangkemmu lho kowe. Apa diwalik wae, kowe ngaji aku ngeson ning kono, ayo ora apa. Coba nanti melodinya aja Mas, jangan dangdutan. Ojo kutuplang itu ordinan. Kowe melodine wae. Oke? Tenanan melaku pilu-pilu wae. Yo, banter. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha ho'a Allahumma sholli Muhammadin tibil qulub Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha kowe lunga nalikane adan kae malah mapan turu sakarepmu dhewe nuruti hawa nafsumu engkau lupakan Tuhanmu mengejar dunia lupa akhiratmu ho'ak tangannya di atas Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha tanpa sebab kowe lunga ninggal salat kamangka salat tandha syukur nikmat elingo urip ora suwe ibarat kaya mampir ngombe dunia sementara akhirat selawase ho'a Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa nuril absari. Sekali lagi tapi cuman pakai drum tok, pakai suara drum tok. 1 2 3 Allahumma sholli ala Muhammadin tibil wa afiyatil abdan wa sifaiha wa nuril Sallu ala Nabi Muhammad. Mbah Basir bengok buka didik mengko mulai pakai Basir seneng banget inyong balane Gus Miftah
dikancane inyong meng pengen dolan sahar kentok. Pokoknya mulai dari sini Kiai Basir tambah gaul insyaallah. Besok pagi pakai celana jin. Sepatunya jinjit ngarep kayak Sallu ala Nabi Muhammad. Lah, fungsi kiai niku wonten pundi? Fungsinya di mana? Kenapa sampai dikatakan al ilmu bila syekhin fasaihu syaiton? Fungsinya ngene lho. Kiai kuwi untuk kita, kalau kita kurang bersemangat, ada yang dorong. Kalau kita kebablasan, ada yang gondeli. Podo karo kenapa sound system itu sudah bunyi, tetap harus ditunggu operator. Karena dalam perjalanan itu biasanya ada trouble dan error. Makanya fungsinya apa? Kalau mesinnya kepanasan, operatornya yang ngedunke. Kalau kurang banter, operatornya banter ke. Senajan toh operator ada pekok ke. Jadi apa? Fungsinya untuk itu. Maka banyak persoalan-persoalan yang sifatnya kauniyah maupun kauliyah itu bisa dilihat oleh para kiai. Maka bentuknya juga macam-macam. Karena kiai itu kayak rumah makan. Rumah makan itu spesialisasinya masing-masing. Ono rumah makan spesialis soto. Ada rawon, apa maning? Sego grombiang. Apa ya grombiang ki? Oh, khas Pemalang. Lho wong inyong ora tau disuguh ya lu ora ngerti ya. Grombiang. Rajungan. Ana pecel lele kayak buki kayak pecel lele penggemar cewek lemu-lemu. Ana meneh ya rumah makan spesialis rujak, ana rujak congor. Apa? Congor apa cingur? Inyong ngomong apa? Congor. Yo men congor-congore dewek ya. Termasuk ketika mengingatkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kenapa kemudian guru itu bisa disebut ustadz, bisa disebut mu'alim, bisa disebut mu'adib, dan yang paling tinggi tingkatannya adalah murabbi ruh. Makanya kenapa kalau kita kayak saya memberikan hadiah Fatihah untuk Habib Lutfi, untuk guru saya murabbi ruhina Habib Lutfi Al-Fatihah, karena fungsi guru paling tinggi adalah murabbi ruh. Jadi begini, kalau Pak Lebay Samsudin merupakan santrinya Habib Lutfi, kok satu ketika Pak Samsudin ini tergoda untuk masuk room karaoke, seolah-olah dia membatalkan masuk ke room karaoke karena seolah-olah dilihat oleh gurunya Habib Lutfi. Aku isin, mosok santrinya Habib Lutfi kok karaoke, katok rock dibuka, oke. Ih, laneng kene arane apa LC? Karena Jawa Timur arane kene PL. Apa pemandu? Oh, pemilih lagu. Kalau di Jawa Timur namanya purel, perempuan rela diusel-usel. Mereka kan tugasnya cuma mewarnai rumah tangganya Kiai Basir. Jadi murabbi ruh ki nyuwun sewu, awak umur tumindak maksiat isen karo gurune. Karo gurune bae isen, apalagi karo Kanjeng Nabi. Apalagi karo Gusti Allah, itulah murabbi ruh. Lah kita membutuhkan supaya apa? Supaya amaliyah kita terjaga, diawasi oleh guru-guru kita. Lah saya mengambil posisi pada domain yang orang tidak mau masuk. Makanya dulu ketika saya dihujat, seorang ulama di Jakarta bilang begini, wawancara langsung di TV. Pak Kiai, gimana pendapatnya Pak Kiai tentang pengajian Gus Miftah di klub malam? Jawabannya apa? Itu memalukan, menista agama, menjijikkan. Waduh, saya ngelus dodo Kiai. Dodo ini istri saya. Ya Allah, kok cangkemnya atas temen ya? Akhirnya jawaban saya apa Bu? Ditanya sama gantian sama presenternya, tanggapan Gus Miftah? Saya bilang, mohon izin Pak Kiai, kalau yang saya lakukan dakwah di klub malam itu dikatakan memalukan, lebih memalukan mana ketika kita melihat kemaksiatan diam tanpa memberikan solusi apapun kepada mereka.
nggak ada solusi. Ibarat yang sholat pakai basir ngapunten, iki ono sing dadi imam, ono sing adan, ono sing mimpin tahlilan, ono sing khutbah Jumat. Tugasnya Gus Miftah pundi? Sing imami men Kiai Basir, sing tahlilan men Kiai Samsudin, sing khutbah men Kiai Basir, sing ngadan men Pak Lurah. Gus Miftah tugasnya nopo? Ngresiki WC masjid. Karena saya meyakini sekhusyuk apapun Anda sholat di dalam masjid, pasti sholatnya akan terganggu kalau WC-nya bau, kalau WC-nya kotor. Tugas kula napa? Tak ngresiki WC mawon men Kiai Basir salate khusyuk. Sing nggon-nggon apik jenengan sing leboni, sing nggon elek kula sing leboni. Supaya apa? Sing rumangsa apik ra terganggu karo sing elek. Begitu maksud aku. Lemila Kanjeng Nabi begitu Isra Mi'raj, yang diperlihatkan apa? Siksa neraka dan nyuwun sewu, siksa neraka dan nikmatnya surga. Nikmatnya surga men diterangke karo Kiai Basir. Kula tak bahas siksane neraka piye wong-wong sing berpotensi masuk neraka bisa kita selamatkan bareng-bareng. Kan ngono li. Apakah lonte nggak berpotensi masuk surga? Berpotensi. Kulo niku nangis kan, ngaji ning masjid UGM, selesai mbak-mbak datang pakai cadar. Dia pakai cadar bukan karena pengen pakai cadar, tapi karena malu wajahnya dilihat sama orang. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Kamu siapa? Dia nangis. Bah, sebulan yang lalu saya masih ikut pengajian Abah di klub malam. Saya masih pakai pakaian seksi, yang bawah ke atas, yang atas ke bawah. Sebenarnya nggak seksi, hanya salah kostum. Karena mbaknya tingginya 170 cm, pakaiannya hanya 120 cm. Wah. Itulah bedanya rok dengan pesawat. Pesawat semakin ke atas semakin gak nampak, rok semakin ke atas semakin nampak. Ilmu anyar gie. Sesuk Kiai Basir pengajian, itu bedanya rok dengan pesawat. Langsung jamaah menyontoh Gus Miftah. Dia nangis. Terus saya kemarin masih ikut Abah pengajian di sana. Gara-gara Abah bilang bahwa rahmatnya Allah itu luas, Allah Maha Pengampun. Kita nggak boleh merasa sok suci. Akhirnya hidayah itu datang. Saya malu. Saya tinggalkan klub malam. Saya buang semua pakaian saya yang seksi. Saya tinggalkan khamr dan minum-minuman keras. Mulai sebulan yang lalu saya tinggalkan, dan hari ini saya ikut pengajian Abah di masjid. Nangis. Apakah itu nggak keren? Saya pernah ceritakan, saya lewat dari Bekasi ke Cikarang pengajian. Dari Bekasi pindah ke Cikarang, ngelewati Kalimalang. Ada bantaran itu, mbak-mbak lokalisasi sedang jualan. Begitu saya lewat, mobil saya kelihatan, saya buka jendela. Mbak-mbak lihat saya langsung teriak, "Bah, mampir!" Gus Miftah mampir? Heeh. Saya datang ke. Begitu saya datang, tak kumpul ke. Yang masuk malam hari ini berapa? 100 orang, Bah. Saya tanya, kamu malam biasanya malam paling dikit dapat berapa duit? 200.000, Bah. Jadi 200.000. Sekali main 200.000. Makanya begitu ada calon DPR ngamplopi rakyat 30.000, saya tersinggung. Bagaimana tidak? Lonte sing paling murah 200.000, suara rakyat 5 tahun dijual 30.000. Berarti luwih larang lonte tinimbang suara rakyat. Dulu DPR yang ditangkap sama KPK itu ngamplopi 30.000, 5 tahun. 5 tahun suara rakyat dihargai 30.000, Pak Lebay. Lonte 200.000 sajam. Makanya saya bilang hidup lonte. Ayo, ayo. Ngawur itu pejabat kayak gitu. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya apa yang terjadi? Coba dikumpulkan semuanya, Abah mau ketemu mereka. Saya ceramai mereka 5 menit. Abah mau ngaji di Cikarang, pesan saya cuma satu.
Saya nggak tahu apapun maksiat yang kamu lakukan. Saya nggak berkompeten dengan kemaksiatanmu, tapi saya punya kompetensi untuk mengajak kamu berbuat baik. Malam hari ini kalian semua saya bayar 200.000. Kelon bah yora matamu, aku ngono. Ngerti aku ngejak basir ya. Sing bayar inyong, sing nganggo basir. Kan lumayan inyong tahun traktir londe basir ya. Tak kasih semuanya 200.000, saya bilang, Mbak tolong malam ini semuanya saya bayar, tapi nggak usah bekerja. Gitu ya Mbak? Iya. Dan besok pagi kamu bangun, kamu mandi tobat, langsung sholat subuh. Siap? Siap. Saya ambil dompet, semuanya saya kasih 200.000, 100 orang. Begitu saya masuk mobil, kiai yang jemput saya bilang, mubadir Gus. Loh, mubadir napa kiai? Sekarang Anda bayar, mereka berhenti, toh mereka besok malam bekerja lagi. Rugi mubadir dibayar. Loh, saya bilang sama kiai, nyuwun sewu kiai, Anda mengatakan semalam berhenti maksiat mubadir. Dari mana Anda mengatakan mubadir? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu prestasi, apalagi semalam. Orang berhenti maksiat sedetik saja itu luar biasa, apalagi berhenti maksiat 1 malam. Kalau toh kemudian besok mereka bekerja lagi, belum tentu mereka bisa bekerja lagi. Siapa yang tahu umur? Siapa tahu habis sholat subuh tahu-tahu mati dalam keadaan husnul khatimah? Nggak ada yang tahu. Apakah mati harus nunggu tua kayak Pak Kiai Basir? Ya enggak. Loh, mati itu kan syaratnya tidak harus tua. Walaupun Kiai Basir lebih tua daripada Gus Miftah, Gus Miftah lebih muda daripada Kiai Basir, bisa jadi yang mati Basir duluan. Makanya atas siksa neraka yang ditampakkan kepada baginda Rasul, saya ingatkan, kalau hari ini kamu merasa banyak dosanya, merasa banyak kemaksiatannya, merasa banyak kezalimannya, entah dosa apapun yang pernah kalian lakukan, ingat firman Allah di dalam surat Az-Zumar, supaya kita terhindar dari siksa neraka yang ditampakkan ketika Kanjeng Nabi Isra wal Mi'raj. Saya nggak perlu sebutkan siksa-siksanya, karena saya paling nggak suka ngomong surga dan neraka. Maka saya aneh ketika ada ustadz di TV ngomong kenikmatan tertinggi di surga adalah seks. Ya Allah, kalau kamu masuk surga pengen ngesek, gak usah ning surga, ning sarkem bae. Tak terke. Awalnya gini temen, penelitian medis, orang yang badannya besar biasanya manuknya cilik. Malah kayak pentil. Coba ingat, saya nggak akan sebutkan bentuk siksanya apa, tapi kita semuanya berpotensi disiksa. Tapi ingat, ampunan Allah luas, sampai dikatakan dalam surat Az-Zumar, Anda simak baik-baik. Wes, mesti jangan merondo atau alumni sarkem. Makasih ya Bu, mau ngaji Bu ya, nggak pakai tiker Bu, nggak apa-apa. Yang nggak pakai tiker nanti pulang little body, silidika telah keleban body. Apa kata Allah untuk para pendosa seperti kita? Ini Miftah, presiden para pendosa. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Coba, orang yang banyak dosa dikasih semangat oleh Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah. Tapi orang yang sok suci Pak, kayak kita, diingatkan oleh Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan merasa sok suci, karena dia Allah yang paling tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa.
Makanya orang baik sama orang jelek itu bedanya tipis. Orang baik pernah berbuat jelek dan orang jelek pasti pernah berbuat baik. Kenapa orang dikatakan baik? Karena baiknya lebih banyak daripada jeleknya. Kenapa orang dikatakan jelek? Karena jeleknya lebih banyak daripada baiknya. Tapi ingat, gak ada kata terlambat. Fala tuzakku anfusakum, kamu jangan sok suci. Orang yang banyak maksiat, la taqnatu, jangan berputus asa. Makanya begitu orang bermaksiat, Allah mengatakan, sini kamu kembali, kembalimu aku tunggu. Dan cara tobat yang paling gampang dari Isra Mi'raj ini apa? Sholat. Makanya kenapa kalau Isra Mi'raj mesti bahas sholat? Maka saya katakan, sholat itu bukan part time, bukan juga sometime, apalagi no time. Tetapi sholat itu harus full time dan on time. Kenapa? Karena kematianmu anytime. Basir mesti rapaham. Bali maning. Ini pakai Basir ngomong karo Inyong. Nyekel kopling keliru rating, reso nyanding mereka kalah glowing. Dan ternyata taubat yang paling gampang itu jalannya sholat. Maka kenapa dikatakan as-sholatu mi'rajulil muslimin? Sholat itu merupakan mi'rajnya bagi orang Islam. Maka bocah-bocahku ya sing rumangsa ndablek gaweane mabuk ahli maksiat. Nakalmu dudu urusanku, maksiatmu dudu urusanku. Ndablekmu bukan urusanku, tapi aku punya kepentingan satu. Yuk dijogo salatmu. Gus, kula tasih mabuk. Kalau kamu belum berhenti mabuk, jangan berhenti sholat. Mabuk, sholat, mabuk, sholat, mabuk, sholat. Tugasmu ki siji. Napa piye carane malaikat mumet ndase? Iki menungso model apa ta iki? Wingi mabuk, saiki sholat. Sesuk mabuk meneh. Kuwi jenenge amar ma'ruf nyambi mungkar. Istilahnya apa Pak Kiai Basir? STMJ, sholatnya terus, maksiatnya jalan. Kalau kamu belum benci berhenti maksiat, ya jangan berhenti sholat. Pada akhirnya saya yakin, wakul ja'al haq wa zahaqal batil, yang hak bakalnya menang. Le, kowe ndablek urusanmu, tapi ojo mau tinggal sholatmu. Lah jarene lak wong mabuk salate mboten ditampa Gusti Allah 40 dina, Gus. Salat wae ra ditampa apa meneh ra salat. Logikanya itu. Saya anak-anak kafe. Gus, katanya orang mabuk salatnya enggak diterima oleh Allah 40 hari. Bagaimana dengan kami? Saya bilang, itu hadisnya orang normal, sementara kalian abnormal. Kalau sholatnya nunggu mabuk, sholatnya kapan? Wong bendino cangkemmu mabuk. Lah kula ikhlas Kiai, ngimami wong mabuk. Alhamdulillahi rabbil alamin, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lah wong mabuk ya kepiye meneng? Saya sabar. Saya sholat di klub malam, di ruangan karaoke. Ayo sholat, maghrib. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wong mabuk teko. Mandek. Bingung aku Pak Kiai. Tak jawab sholatku batal. Ora tak jawab kok ditantang gelut. Wong saya di Jakarta dikeroyok preman 20. Saya nggak mundur. Buriku sumur. Nyemplung modar aku malah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Madek. Bingung saya, andilau antara dilema dan galau. Maliki yaumiddin. Madek. Akhirnya tak jawab, ngopo? Jadi tantang ya pada gitu. Mandek wonge moro le, tak pikir nantang gelut. Aku wis siap. Ternyata nopo? Kowe ngopo? Mbok aku melu salat.
danco aku. Akhirnya takon wudu ya, udah kamu sana wudu di kamar mandi. Oh siap. Ternyata apa? Umure 40 tahun belas rong tau sholat rong tau wudu. Takon wudu malah nguyuh ning wastafel. Ora cewek, malah sangoke ilmu tutul ke tembak gitu loh. Jane iki mbiyen Samsudin nom-nomane putih. Tapi gara-gara nguyuh ning isor tiang listrik tutul ke kesetrum ter. Dadine kayak ya. Akhirnya rampung neng toilet mbuh wudune bener apa ora wis tak kandhani ikut sholat. Carane pripun Kiai? Gampang. Kowe pokoke aku obah piye mok tutke. Wah, siap. Mbok mabuk. Rakaat pertama aman. Allahu Akbar. Begitu rakaat kedua mau ruku, HP niki muni, diangkat. Bro, jek sholat. Saniki lan jenengan tindak teng Yogya niku ana TVRI Jogja. Bocah niku dodolan mobil teng mriku. Gara-gara setiap kali saya ngaji di kafe ndelalah dia pas mabuk, saniki mandek, Pak. Tak takoni. Kowe ngapa saiki mandek atau mabuk? Kula pun isin. Lah isin apa? Kula bola-bali mabuk konangan abah, lah abah ora tau nesu, malah ndongake kula terus. Kula dhewe mikir, mau sampai kapan seperti ini? Makanya kalau saya ditanya wartawan, Gus Miftah kenapa ngaji di sana? Tujuannya apa? Menumbuhkan rasa malu kepada mereka. Kenapa? Al insanu wuryanun walibasu taqwa wa zinatul haya. Iman itu kan telanjang, al iman wuryanun, iman itu telanjang. Pakaiannya adalah takwa. Perhiasannya adalah rasa malu. Jadi saya ngaji di klub malam tujuannya hanya satu, menumbuhkan rasa malu. Akhirnya bener Mas. Dia sudah 15 tahun gaweane mabuk. Nyuwun sewu, sekarang tinggal prung. Nyoh, tak pancing, tak kayak botol gelem apa ora? Mboten, Mbah kula wis isin. Maka kita ngaji seperti ini sebenarnya tujuannya cuma satu, menumbuhkan rasa malu kepada Allah. Ya Allah kula isin. Jenengan pun paring nikmat kathah kok kula mboten salat. Jenengan pun saya kali kula menen napa-napa gratis. Irung iso ambekan yo ora tau bayar oksigen, cangkem ngomong yo ora tau bayar pulsa. Pak Kiai Basir kelon yo ora tau bayar sewa onderdil. Kan yo bayar Pak Kiai ya. Malah ngomong bayar berarti yang lonte. Kita malu sama Allah. Maka siapapun hari ini yang hadir dengan begitu banyak maksiat dan dosa, ingatlah innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Mudah-mudahan semuanya dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Sudah jam 10 saya harus pindah tempat. Kita tutup dengan sholawat hasbi rabbi jallallah. Ora urune cerewet. Moga-moga sakit kepanggih melih nggih dengan suguhan nasi grombyang dengan sarung toldem dan sarungnya Pak Kiai Basir toli. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi Hasbi Rabbi